Ketika seorang anak merindukan maminya yang sudah tiada, dia menangis mulai jam 11 sampai jam 5. Dia bersedih, dia kepingin dipeluk mamanya. Dia berdoa buat mamanya supaya mamanya datang dan memeluknya. Tapi apa boleh daya, semua sudah berlalu dan mamanya sudah dipanggil Tuhan. Dan ini perjalanan kami mau ke makam. Saya tidak tega melihat seorang anak menangis dan sangat merindukan maminya. Dan tibalah kami di pemakaman. Dia membawa bunga, membawa lilin, membawa mawar untuk sang mamanya. Ini menunjukkan waktu jam 5 lebih, guys. Kita cepat-cepat sebelum matahari tenggelam. Saya terharu melihat anak ini menangis, bersedih, dan tidak bisa tertahan air matanya. Dia langsung ingin peluk mamanya, tapi tidak bisa. Hanya bisa menangis di atas makam mamanya, karena dia sangat senak dan sangat merindukan sosok seorang mamanya yang dulu. Dia menangis terus di atas makam mamanya. Dia membacakan doa dan memberikan surat buat mamanya, karena seorang anak merindukan mamanya yang sudah tiada. Begitu mulia hatimu, nak. Kamu anak hebat. Kamu mampu menjalani hidup ini bersama papi dan adik. Ini adalah surat buat mamanya atau maminya yang sudah tiada. Yang tertulis, kakak sayang mami, kakak sayang mama. Dan hari pun menjelang tidak kelihatan, guys. Ini sudah hampir setengah 6, guys.
menaburkan bunga dari atas sampai ke bawah, supaya wangi di atas makam ini, guys. Ini sudah mulai petang. Dan kami menancapkan lilin satu persatu supaya terang di saat nanti kami pulang. Lilin ini tetap menyala. Dan menerangi makam ini. Dan lilin sudah menyala semua, dan bunga sudah ditabur di atas makam. Dia berdoa, memanjatkan doa buat mamanya supaya mama tenang di sana dan kakak boleh kuat menjalani hidup ini tanpa didampingi seorang mama yang sudah tiada. Dia tidak henti-hentinya berdoa buat maminya. Maminya yang di sana hanya melihat seorang anaknya yang menangis di atas makamnya. Surat cinta buat sang mama sudah dibaca sama mamanya. I love you, mama. Terus mama sekarang sudah sama Tuhan Yesus, sudah bisa lari-lari, udah sehat sekarang. Aku pulang ya, Ma. Dadah. Dia tetap mendoakan mamanya. Dia mengucapkan selamat tinggal mama. Mama baik-baik di sana ya.
Mama tenang di sana dan kami pun pulang. Dia peluk mamanya, simbol dia kangen sama mamanya yang asli guys. Kalau ini mama angkatnya yang sekarang, Mama Fitri namanya. Mereka sangat sayang dengan Mama Fitri ini guys. Ini menggantikan mamanya, sosok seorang mama yang sudah ditinggalkan. Mereka bisa terhibur. Ini ayah dan mamanya sekarang. Dia sudah lega guys. Dia sudah melepaskan kerinduannya terhadap mamanya dan suasana hatinya sudah plong. Ini sudah 5:30 lebih guys. Dan kita waktunya pulang. Nah, kita sudah perjalanan pulang guys. Dadah. Ini perjalanan ini kami melewati, kita habis dari makam guys. Sawah-sawah yang hijau. Pemandangannya kalau hampir jam 6 itu ya begini guys. Di sekitar makam. Kanan kiri sawahnya hijau-hijau. Nah, ini sebelumnya 5 hari sebelum kejadian yang tadi guys. Nah, kami dengan kakak Pedro ini juga ke makam. Ini cashback ke belakang ya guys, 5 hari sebelum yang tadi, yang anaknya rindu sama mamanya. Kalau sekarang ini kakak Pedro lagi di makam juga. Nah, kemarin belum kita liput guys, sekarang kita liput. Maksudnya sekarang saya masukkan ke YouTube-nya ini, saya gandengkan yang di belakangnya saja. Nah, ini kakak Pedro membawa bunga dan air dari rumah guys. Kakak Pedro ini sangat sayang sekali dengan istrinya guys. Ini kakak Pedro begitu tulus mencintai dan menyayangi dan sekaligus memaafkan. Kakak Pedro ini seorang pemaaf, seorang yang paling baik, seorang yang baik,
tidak ada dalam hatinya suatu bilang keburukan. Dia intinya baik-baik, hidup ini untuk baik, baik dan baik. Kakak Pedro ini orang yang saya kenal, saudara kita yang saya kenal paling baik di dunia. Dia adalah orang yang sangat-sangat baik. Tidak ada terpikirkan di benaknya suatu ingin balas dendam, ingin begini-begini, tidak ada. Dia hanya baik-baik. Hidup ini untuk baik. Ya, inilah sekilas dari kakak Pedro ini, guys. Baik pokoknya. Dan kami sudah ada di makam, dan kami akan tabur bunga dan menancapkan lilin dan memanjatkan doa-doa buat almarhum. Saya bawa bunga mawar yang saya tancapkan di depan salibnya, guys. Ini adalah bentuk kasih sayang dari kakak Pedro buat almarhum istrinya. Dan di sini kakak Pedro juga memanjatkan doa-doa buat istrinya supaya istrinya tenang di sana dan baik-baik saja. Dan kami yang ditinggalkan, anak dan suami, bisa kuat, bisa menjalani hidup ini dengan baik-baik saja. Ini kakak Pedro ini sedang berdoa untuk memaafkan istrinya waktu kesalahan di dunia ini, waktu dia berbuat salah. Tapi kakak Pedro ini dengan ikhlas memaafkan, dengan tulus, dengan segenap hatinya beliau ikhlas, guys. Kakak Pedro ini ikhlas pokoknya baik dan baik saja. Kita sudah selesai menaburkan bunga di atas makam, dan sekarang waktunya kita menancapkan lilin supaya ketika kita nanti pulang dari sini, makam ini terang, guys, walaupun beberapa jam akan terang. Nah, ini kita sudah hampir 5:30 ini, guys.
Nah, ini ada kakak Emil, ini saudara dari Timor Leste. Kakak Emil beserta anak-anaknya ikut ke makam sekalian, guys. Hati bertanya-tanya, mengapa cobaan datang bersamaan, seakan tiada waktu berhenti untuk menatap hati yang sungguh letih. Tapi satu yang ku percaya, cobaan ini melatih diriku. Ku tahu Yesus selalu ada denganku. Dia bertindak pada waktu yang tepat. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru, ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu Dia turunkan tangannya, menolongku pada waktu yang tepat. Tapi satu yang ku percaya, cobaan membuatku semakin berserah kepada Yesus yang selalu ada denganku dan bertindak pada waktu yang tepat. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru, ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu Dia turunkan tangannya, menolongku pada waktu yang tepat. Apa, Pak? Gambar foto ini kan? Ya. Ya. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru, ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu Dia turunkan tangannya, menolongku pada waktu yang tepat.
Mengapa cobaan datang bersamaan, seakan tiada waktu berhenti untuk menatap hati yang sungguh letih. Tapi satu yang ku percaya, cobaan ini melatih diriku. Ku tahu Yesus selalu ada denganku. Dia bertindak pada waktu yang tepat. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru, ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu Dia turunkan tangannya, menolongku pada waktu yang tepat. Tapi satu yang ku percaya, cobaan membuatku semakin berserah kepada Yesus Ya, Mas, sekelas ya, yang Mas. selalu ada Kita ke bawah. denganku dan bertindak pada waktu yang tepat. Di saat ku mengangkat Saya mempunyai pesan buat kalian yang melihat video ini, karena hidup kita ini hanya dua guys, melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian. Dan jangan melekat pada dunia ini. Harta benda tidak akan kita bawa mati, dan nanti suatu kelak kita akan antri ya di atas makam ini. Makanya guys, jangan melekat pada apapun yang di dunia ini, dan jangan menjadikan sesuatu itu berhala guys, karena hidup kita ini suatu saat nanti akan meninggal, dan nanti yang dipertanyakan apa buahmu, mana buahmu yang di dunia ini yang kamu perbuat, apa buahmu yang Tuhan pertanyakan nanti itu guys, mana kebaikanmu. Maka kita hidup harus berbuat baik, jangan pernah kita berbuat jahat. Contohlah kakak Pedro ini guys, ini saudara kita yang dari Timur Leste yang kerja di Inggris guys. Dia hanya berbuat baik demi kebaikan. Yang prinsip yang dia jalani, prinsip hidupnya hanya berbuat baik. Itu saya sendiri sudah lihat guys. Dari dulu beliau pulang dan sekarang pulang lagi ke Jawa, mereka hanya berbuat baik. Apapun kesalahan yang dilakukan istrinya, dia hanya berbuat baik. Tidak ada istilah balas dendam, tidak ada istilah sakit hati, tidak ada. Dia sudah melepaskan semuanya itu. Dan ingat guys, jangan pernah bermain-main dengan hidup ini, karena hidup ini adalah singkat, dan kita nanti pada waktunya kita akan pulang ke rumah Bapa yang di surga. Amin ya guys. Nah ini kita sekarang pulang guys, pulang. Oh iya, ada satu lagi. Ini habis ini sesudah kita di makam, kakak Pedro akan menjamu kita dengan saudaranya yang jauh itu. Kita makan di Untung ya, kita makan bebek goreng. Karena tadi pas di rumah tidak ada makanan, sekarang kakak Pedro akan mentraktir kita. Terima
Terima kasih Kakak Pedro yang sudah baik, yang sering mentraktir kita makan terus guys. Waka. Saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu dia turunkan tangannya menolongku pada waktu yang tepat. Tapi satu yang ku percaya, cobaan membuatku semakin berserah kepada Yesus yang selalu ada denganku dan bertindak pada waktu yang tepat. Di saat ku mengangkat kedua tanganku dan berseru ku lelah, aku tak sanggup lagi. Saat itu dia turunkan tangannya menolongku pada waktu yang tepat. Aku tak sanggup lagi. Saat itu dia turunkan tangannya menolongku pada waktu yang tepat. Jadi sama Mama. Ayo makan. Sambil tak suapin. Duduk dulu yuk, makan dulu yuk. Udah, makan dulu yuk. Enggak. Terima kasih traktirannya lagi. Nah, kita selesai makan, kita akan ke Kanjuruhan. Nah, kita ini di Kanjuruhan guys, Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, kalau malam hari ya begini guys, rame di Kanjuruhan ini. Dan kita ajak senang-senang mereka si bocil-bocil ini guys. Mereka minta, nggak tahu dibelikan apa sama papinya ini, minta uang buat beli mainan gitu guys. Nah, ini kakak saya yang dari Timor Leste, kerja di Inggris ini guys, sudah 21 tahun kerja di Inggris ini. Kita ikut aja mereka, nggak tahu mereka mau beli apa, pokoknya beli mainan guys.
sama papi? Ayo. Ayo. Nah, ayo. Bom, itu bom si bom dia ini si bom itu.